Ahem. Halo semuanya, baik lagi di channel Slime01. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Yetian. Untuk yang kalian tonton ini adalah part ketiga alur cerita Yetian. Dan buat kalian yang sudah subscribe dan like, terima kasih. Terutama yang sudah ngasih saran alur pembahasan, aku ucapin terima kasih banyak. Mari kita mulai. Part sebelumnya, kita sudah sampai sini. Yetian mengikuti penyerbuan melawan monster semut. Dan sekarang ini Yetian kini berada di dalam kelompok utama yang ditugaskan untuk membersihkan wilayah God Power End bersama dengan keluarga Lee dan keluarga Mo. Kelompok ini dipimpin oleh Tetua King yang mengenakan armor lengkap. Kekuatan Yetian sudah diketahui oleh banyak orang dan ia menyadari bahwa akan sulit untuk tetap kuat secara diam-diam. Namun dengan kepercayaan diri yang tinggi, ia yakin tidak ada yang perlu ditakutkan. Saat itu Tetua King memberi perintah untuk berhenti. Sebuah cahaya muncul di depannya, membawa informasi bahwa formasi mereka sudah siap. Mereka kini berada di depan sarang God Power End yang tampak seperti gunung dengan banyak lubang di sekitarnya. Tetua King melangkah maju dan segera memerintahkan semua prajuritnya untuk mundur. Ia menggunakan formasi sihir yang dikenal sebagai Flame Burst Rain, menciptakan hujan api yang menghancurkan sarang tersebut. Kekuatan formasi yang digunakan Tetua King sangat luar biasa dan Yetian merasa sangat ingin mempelajari lebih lanjut tentang formasi sihir ini. Sementara itu, Yueling yang mengamati situasi di sekelilingnya menyatakan bahwa formasi itu sangat berharga bagi Lian Bash. Sarang God Power End telah hancur, namun banyak lubang di permukaan tanah membuat para prajurit penasaran apakah semut-semut itu sudah musnah. Yetian merasa khawatir jika semut-semut tersebut benar-benar musnah karena ia belum sempat menyalin bakat mereka. Yueling menjelaskan bahwa formasi Flame Burst Rain hanya digunakan untuk mengganggu sarang tersebut. Dari dalam lubang-lubang itu, semut-semut raksasa mulai muncul. Yetian merasa senang karena tujuannya belum berakhir. Namun, seperti semut pada umumnya, mereka muncul dalam jumlah skala besar. Tetua King segera memerintahkan para prajurit untuk menyerang. Semua prajurit maju berhadapan dengan semut-semut tersebut, termasuk Yetian yang dengan mudah menebas salah satu semut. Ia tidak lupa menyentuh semut itu untuk menyalin bakat kekuatan tingkat atas yang dimilikinya. Meskipun merasakan aura bakat kekuatan tingkat atas, Yetian menahan niatnya untuk menyalinnya. Saat melihat banyak semut dan kondisi perang yang masih berlangsung, ia harus mencari tempat aman untuk melakukan penyalinan. Yetian berlari menghadapi dua semut yang menghadangnya dan dengan cepat menggunakan Shadow Blade untuk mengalahkan keduanya. Semua orang di sekitar merasakan aura mencekam dari hewan buas tingkat atas. Ternyata dari salah satu lubang muncul semut yang lebih besar dengan warna berbeda. Semut tingkat atas dari God Power End. Mengetahui adanya hewan tingkat atas ini, Tetua King segera menyuruh anak buahnya untuk lari demi keselamatan mereka. Keluarga Mo juga tidak ingin mengalami kerugian besar dan memilih mundur. Begitu pula keluarga Lin yang menyadari bahwa mereka tidak bisa menang melawan musuh ini. Semua orang mundur secara bersamaan. Sementara Yueling tetap mengawasi situasi dari kejauhan. Ia tidak khawatir dengan Yetian, yakin bahwa Yetian bisa melarikan diri. Namun para prajurit lainnya bingung mengapa mereka harus lari, meskipun banyak di antara mereka adalah warrior tingkat atas. Melihat kedua warrior yang lari lebih dulu membuat mereka terpaksa mengikuti jejaknya demi keselamatan diri. Yetian merasa kesal melihat perilaku mereka. Meskipun mengklaim sebagai orang-orang hebat dan besar, mereka ternyata pengecut dan tidak bisa dipercaya. Semut-semut tingkat atas mulai meningkatkan kekuatan mereka dan banyak prajurit menjadi mangsa bagi semut-semut. Semut emas itu mengeluarkan aura menakutkan yang membuat para prajurit tertegun dan tidak bisa bergerak. Yetian juga merasakan hal yang sama, namun sedikit berbeda. Ia mampu bergerak dengan bebas bahkan berlari lebih cepat dari sebelumnya. Ia menyadari adanya tekanan udara yang sangat kuat di area tersebut dan tahu bahwa ia harus segera menjauh dari tempat itu. Akhirnya, Yetian berhasil keluar dari area berbahaya tersebut. Ia yakin bahwa semut emas itu sedang makan di dalam sarangnya, memberi kesempatan baginya untuk kabur dari tempat itu dengan selamat. Beberapa saat kemudian, Yetian berhasil keluar dari area berbahaya
dan kembali ke tempat yang sebelumnya. Di sana, ia melihat kerangka monster yang jelas-jelas telah dibongkar oleh kelompok Gelpop. Tanpa ragu, ia menuju ke atas gedung untuk menyalin bakat kekuatan tingkat atas. Efek samping dari proses penyalinan itu sudah tidak dirasakan lagi. Yang ia rasakan hanyalah aliran kekuatan baru yang mengalir di dalam dirinya. Di hadapan semua orang yang lebih besar, hanya kekuatan absolut yang bisa melawannya. Setelah beberapa waktu, Yetian selesai menyalin bakat kekuatan tingkat atas. Kini saatnya ia pulang. Setibanya di rumah, ia segera berkultivasi dengan bakat kekuatan yang baru dimilikinya. Kekuatannya kini meningkat 10 kali lipat. Namun di rumah, Yayu sangat marah melihat kakaknya yang terus pergi dan ketika pulang hanya duduk diam tanpa bergerak. Bahkan saat Yayu meluapkan kemarahannya, Yetian tampak mengabaikannya. Merasa kesal, Yayu berjalan menuju dapur dan memasak dengan banyak garam untuk makanan kakaknya. Ketika keduanya sudah berada di ruang makan dan bersiap untuk menyantap makanan, tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Yetian membuka pintu dan mendapati Gelpop berdiri di sana dengan tas besar di tangannya, berisi jarahan dari operasi sebelumnya. Meskipun Yetian sebenarnya ingin memberikan jarahan itu kepada Gelpop, mereka justru memberikannya kembali karena Yetian adalah yang mengalahkan monster-monster tersebut. Mereka membaginya. Kemudian karena sudah berada di situ dan ada makanan, Gelpop pun ikut makan dengan lahap. Sementara itu, Yetian tidak merasa lapar dan memilih untuk tidak makan. Yayu bingung dan bertanya kepada Gelpop, apakah makanan itu tidak terlalu asin? Gelpop menjawab bahwa makanan tersebut terlalu hambar dan seharusnya diberi garam. Yayu merasa heran. Terlepas dari itu, Yayu pun gagal membalas dendam terhadap kakaknya dengan cara itu. Setelah makan, Yetian dan Gelpop mengobrol di ruang tengah. Yetian bertanya tentang kejadian di luar, bagaimana rencana pembersihan hewan buas karena beberapa hari terakhir ia tidak keluar rumah dan tidak mengetahui informasi terbaru. Gelpop memberitahukan bahwa Iron Fang dan Lin Hai Best mengalami kekalahan besar. Lebih dari 50 Elite Warrior tewas, termasuk 3 Great Warrior di lokasi Gold Power End. Setelah serbuan pertama, kelompok lain mencoba bergabung tetapi juga gagal menghadapi musuh tersebut. Akhirnya, Iron Fang mengirim seorang Grandmaster untuk menghadapi sarang Gold Power End. Yetian terkejut mendengar kabar ini. Ia tidak menyangka bahwa Grandmaster masih ada. Ia pun bertanya apakah itu benar-benar setara dengan hasil yang mereka harapkan. Dikatakan mereka berhasil mengalahkannya. Setelah percakapan itu, Gelpop berpamitan untuk pulang dan diantar oleh Yayu serta Yetian. Namun saat mereka keluar, seorang pria dengan wajah yang begitu muncul dan memperkenalkan diri sebagai Dekon dari keluarganya. Ia datang untuk mengirim undangan makan kepada keluarga Yetian. Dengan cepat, Yetian menolak undangan tersebut dan menyatakan bahwa ia tidak mau keluar dari rumah. Mendengar penolakan itu, Dekon marah dan menaikkan auranya sebagai bentuk intimidasi. Gelpop yang masih ada di situ berusaha menenangkan Dekon tersebut. Dekon mendekati Yetian dan mengancamnya untuk menerima undangan itu atau akan menyesal. Yetian yang merasakan sentuhan pada pundaknya langsung menjatuhkan Dekon tersebut dengan satu gerakan cepat. Setelah dihajar, Dekon segera melarikan diri dalam keadaan panik. Gelpop menasihati Yetian agar tidak memprovokasi orang-orang jahat seperti itu. Tetapi Yetian merasa tidak masalah dengan ancaman tersebut. Apalagi sekarang, ia sangat percaya diri karena sudah memiliki bakat kekuatan baru. Sementara itu, Dekon yang marah-marah menyobek undangan itu bertekad untuk membalas perlakuan Yetian sebelumnya. Ketegangan semakin meningkat di kediaman keluargamu. Dua orang tampak menunggu dengan cemas. Tiba-tiba Dekon masuk dengan terburu-buru memohon bantuan kepada Mo Changsheng, kepala keluarga yang saat ini berada di tingkat Elite Warrior. Mo Changsheng menatap Dekon dengan tajam dan bertanya, bukankah aku mintamu untuk mengundang seseorang, bukan membunuhnya? Dekon menjelaskan situasi yang sebenarnya. Ia pergi dengan niat menghormati dan mengundang Yetian, tetapi setelah mendengar nama keluarganya, Yetian langsung menyuruhnya pergi. Dekon bahkan melaporkan bahwa Yetian telah menghajarnya dan mengoyak undangan yang ia bawa. Mo Changsheng marah mendengar kesombongan Yetian dan merasa terhina. Salah satu tetua yang hadir di ruangan itu batu pelan. Mo Changsheng segera menyuruh Dekon untuk keluar dari tempat itu dan memberikan obat kepada tetua yang juga merupakan ayahnya. Tetua itu masih dalam kondisi lemah setelah menggunakan teknik rahasianya untuk melarikan diri dari God Power End. Meskipun Mo Changsheng meyakinkan bahwa keadaan tetua akan membaik, sang tetua tahu betul kondisi tubuhnya. Jika ia mati, keluarga mereka tidak akan memiliki Great Warrior lagi dan itu akan menjadi hinaan besar bagi keluarga mereka. Tetua itu sangat ingin mendapatkan Yetian secepat mungkin karena mereka tidak bisa mengundangnya kembali. Kemudian dia berujar, karena kita tidak bisa mengundangnya, kalau begitu tangkap dia. Perintah Mo Changsheng sangat tegas, namun ia menyadari bahwa Yetian adalah orang luar yang tidak berasal dari keluarga besar mereka. Bahkan jika mereka berhasil menangkapnya, belum tentu Yetian mau bekerjasama dengan keluarga mereka.
Namun tidak disangka, di tangan tetua terdapat ramuan yang dikatakan bisa menghilangkan kebijaksanaan seseorang. Ia beritahu Mo Changseng tentang ramuan tersebut dan memberi perintah. Pertama, berikan ramuan itu kepada Ye Tian untuk menghilangkan kebijaksanaannya. Setelah itu, cuci otaknya dan berikan identitas palsu sebagai anak haramku, ujarnya dengan tegas. Perintah tetua itu, ia ingin melanjutkan rencananya. Ia ingin membuat Ye Tian percaya bahwa ia berasal dari keluarga mereka dan harus kembali ke klan. Jika rencana ini berhasil, maka keluarga mereka akan mendapatkan kekuatan besar. Mo Changseng mengangguk, setuju, dan segera menyuruh anaknya untuk melaksanakan tugas tersebut secepat mungkin. Dengan rencana yang telah disusun, ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Mo Changseng memutuskan untuk mengirim 10 pilar keluarga untuk menangkap Ye Tian. 10 orang tersebut segera bergerak. Mo Changseng memutuskan untuk mengirim 10 pilar keluarga untuk menangkap Ye Tian. 10 orang tersebut segera bergerak dan salah satu di antaranya sudah berada di dalam rumah dengan perintah untuk menangkap Ye Yu dan memaksa Ye Tian menyerah. Sementara itu yang lainnya bersiap-siap untuk menyergap di luar. Tetua yang berada di dalam mulai mencari-cari keberadaan Ye Tian. Ia menuju ke kamar dan melihat targetnya sedang tidur. Dengan perintah yang jelas, ia segera berusaha menangkap Ye Yu. Namun saat selimut dibuka, ia terkejut dan langsung memotongnya hanya untuk mendapati satu tangan mencekiknya. Ternyata Ye Tian sudah menunggu kedatangan mereka. Aku sudah lama menunggu. Kenapa kalian sangat lama? Ujar Ye Tian dengan nada tenang. Ia mengambil alat komunikasi dari tangan tetua itu dan berbicara kepada orang-orang di luar. Suara yang berbeda membuat mereka terkejut. Tangkap baik-baik, katanya sebelum melemparkan tubuh tetua keluar dari kamar. Ketika tetua lainnya melihat bahwa rekan mereka sudah tewas, mereka menyadari bahwa situasi ini sangat berbahaya. Salah satu dari mereka yang tampak adalah Moen, ayah Mo Sebe, mengatakan bahwa Ye Tian pasti akan memanggil bantuan. Mereka merasakan kehadiran seseorang di atap rumah, tetapi mereka tidak bisa melihat siapa itu. Dengan cepat, Ye Tian menebas leher orang tersebut hingga putus. Mengetahui kemampuan orang yang membunuh teman mereka, para tetua menyadari bahwa ini adalah ulah dari Dark Shadow Assassin. Menggunakan bakat kecepatannya, Ye Tian segera menuju 2 orang lainnya dan membunuh mereka dalam sekejap. Dia tidak berhenti di situ. Ia melanjutkan serangannya ke 1 orang lain dan berhasil menghabisinya juga. Saat itu, salah satu tetua berani maju menghampiri Ye Tian dengan niat menghabisinya. Namun Ye Tian berhasil menghindari serangan tersebut dengan mudah. Tetua itu tak mampu mengimbangi kecepatan Ye Tian dan hanya bisa pasrah saat terbunuh. Dengan menggunakan teknik Shadow Kill, serangan cepatnya berhasil membunuh 3 orang lainnya. Orang-orang yang mengawasi situasi mulai bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ye Tian melanjutkan aksinya dengan turun ke jalan raya dan menemukan mangsanya di bawah sana. Terdapat 3 orang lainnya. Salah satu dari mereka menyuruh kedua rekannya untuk menyerang Ye Tian yang sudah menampakkan wujudnya. 2 orang itu langsung maju dengan tangan kosong, sementara Ye Tian menyimpan senjatanya dan memutuskan untuk menggunakan tinjunya sendiri. Dengan bakat kekuatannya yang baru dimiliki, 2 pukulan Elite Warrior dari lawan-lawannya dapat ditahan oleh Ye Tian dengan mudah, bahkan membuat keduanya terpental jauh. Padahal mereka Elite Warrior. Ye Tian kemudian beralih menuju seorang pria yang terjatuh ketakutan. Dia adalah Moen, ayah Mo Sebe. Moen sangat terkejut melihat kekuatan Ye Tian yang mampu mengalahkan teman-temannya dengan begitu mudah. Saat Ye Tian mendekatinya, Moen membuka penutup wajahnya dan mencoba membujuknya untuk berbicara. Ye Tian berkata, "Biarkan aku beri satu rahasia, anakmu Mo Sebe, aku yang membunuhnya." Mendengar ini, Moen tidak marah. Sebaliknya, ia mengaku bahwa anaknya pasti telah mengganggu Ye Tian sebelumnya. Dia juga menawarkan banyak uang kepada Ye Tian asal jangan membunuhnya. Ye Tian bersiap menggunakan bakat kekuatannya dan menjawab tegas, "Maaf, tapi aku suka membunuh musuhku untuk jaga-jaga agar tidak ada masalah tambahan di kemudian hari." Ia membanting kepala Moen hingga tewas. Dengan demikian, Ye Tian berhasil menghabisi seluruh tetua yang dikirim oleh Mo Changseng. Setelah pertempuran itu, Ye Tian bersumpah bahwa siapapun yang mengganggu
keluarganya akan menghadapi kematian. Ia mengambil jubah milik Moen dan memakainya, lalu menggunakan bakat kecepatannya untuk melesat menuju suatu tempat di kediaman keluarganya. Tetua yang lain terus batuk-batuk menunggu kepulangan anak-anaknya yang entah kenapa belum kembali. Pikir dia, Po Chang Seng mencoba menenangkan tetua itu, meyakinkannya bahwa 10 tetua yang dikirim pasti sedang menyelesaikan tugas mereka. Namun saat itu juga pedang kuno milik Ye Tian meluncur masuk ke ruangan. Tetua tersebut melihat pedang itu dan segera melompat untuk menghindarinya. Dengan emosi yang membara, ia bertanya, siapa yang berani mengganggu keluarganya? Pedang yang menancap di tanah mulai bergetar dan terbang kembali ke pemiliknya. Kalau kalian mengirim orang untuk membunuhku, tapi masih bertanya siapa aku, bukankah itu lucu? Ujar Ye Tian sambil memberikan senyuman menyejek. Rencana tetua itu telah gagal total. Chang Seng, salah satu tetua lainnya, bertanya dengan cemas tentang keberadaan 10 tetua besar yang dikirim sebelumnya. Jangan khawatir, kalian akan segera bertemu dengan mereka juga di neraka, jawab Ye Tian dengan dingin. Chang Seng tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ia yakin 10 tetua akan berhasil menyelesaikan misi mereka. Ye Tian tidak ingin berlama-lama di situ. Dengan kecepatan penuhnya, ia melesat ke arah Chang Seng sambil mengacungkan pedangnya. Chang Seng yang hanya banyak bicara tidak dapat menghindari serangan itu dan langsung menerima tebasan kuat dari Ye Tian. Dalam sekejap, serangan itu sudah membawanya bertemu dengan 10 tetua di neraka. Tetua lainnya menghampiri anaknya yang tergeletak tak berdaya, marah dan penuh kesedihan melihat anaknya terbunuh. Ia menangis sambil menggunakan teknik rahasianya, teknik yang sebelumnya ia gunakan untuk melarikan diri dari God Power End. Ye Tian memperhatikan dengan seksama dan menyadari bahwa teknik itu sangat kuat. Teknik tersebut melepaskan seluruh kekuatannya untuk membalas kematian anaknya. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh aura listrik. Saat ia maju dengan cepat menuju Ye Tian, Ye Tian terkejut oleh kecepatan serangan tersebut dan tidak bisa merespon tepat waktu, menerima satu pukulan keras di wajahnya yang membuatnya terdorong hingga menghancurkan tembok di sekitarnya. Ye Tian segera mengembalikan posisinya dan bersiap menghadapi tetua itu lagi. Tetua tersebut bersumpah akan membunuh Ye Tian dan mengubah tubuhnya menjadi abu. Tetapi kemarahan itu belum terpuaskan. Suara keras dari pertempuran menarik perhatian seluruh warrior. Keluarga Mo segera muncul untuk mengepung Ye Tian. Ye Tian tetap percaya diri meskipun dikelilingi banyak musuh. Ia menantang kepala keluarga itu dengan tegas. Kepala keluargamu saja sudah mati. Apakah kalian tidak menyadari ada yang salah? Keluargamu hanyalah sekumpulan sampah, ujar Ye Tian. Tetua sangat marah. Kemudian tetua tersebut menyuruh anak buahnya untuk membunuh Ye Tian. Namun sebelum mereka bergerak, Ye Tian sudah lebih dulu maju ke depan menggunakan teknik one kill untuk memberantas beberapa orang di depannya. Tetua itu terkejut melihat bagaimana dengan mudahnya Ye Tian membantai bawahannya. Ia kini menyadari bahwa kekuatan Ye Tian setara dengan Great Warrior, sebuah ancaman serius bagi keluarga Mo. Sementara itu, di sisi lain, di sebuah rumah, Gelbok terlihat gelisah mengeluh tentang kemana Ye Tian pergi. Kenapa dia harus menjaga Ye Yu sendirian? Tiba-tiba, Ye Tian muncul di belakangnya. Terima kasih telah menjaga Ye Yu, ucap Ye Tian dengan tulus. Gelbok merasa senang melihat sahabatnya kembali dan segera bertanya, apakah kamu sudah menyelesaikan urusanmu? Ya, dan mulai hari ini, Lin Hai Base bukan lagi milik keluargamu, jawab Ye Tian dengan tegas. Ia kemudian bertanya, di mana Ye Yu berada? Gelbok menjelaskan bahwa Ye Yu sedang beristirahat setelah meminum obat penenang dan tempat ini sudah aman. Dan dikatakan juga tempat ini sangat aman. Mendengar kabar baik itu, Ye Tian merasa lega. Setelah itu mereka turun dari atap dan berjalan melalui gang kembali ke rumah. Gelbok bertanya tentang rencana Ye Tian. Aku ingin adikku Ye Yu mulai berkultivasi, jawab Ye Tian. Ia penasaran apakah ada cara bagi orang biasa untuk berkembang lebih cepat. Gelbok tertawa dan berkata, mana ada cara seperti itu. Jika ingin meningkat, kamu harus memiliki banyak uang untuk sumber daya, ucap Gelbok. Setelah masuk ke dalam rumah, Ye Tian melihat Ye Yu yang sedang tidur di kamarnya. Ia memanggil adiknya dengan lembut. Saat Ye Yu terbangun dan melihat kakaknya, ia langsung meluk Ye Tian erat-erat, ketakutan jika kakaknya tidak akan kembali lagi. Tenang saja, aku selalu ada untukmu, kata Ye Tian menenangkan Ye Yu.
Sementara itu, di tengah kota Linhan, banyak orang berkumpul dan bergosip tentang kehancuran keluarga Mu. Di antara mereka terlihat Lin Mingzi bersama tetua Lin Zi, seorang Grid Warrior. Mereka melihat mayat tetua yang tergeletak dan Lin Mingzi mengambil Iron Man, harta karun dari keluarga Mu. Mereka tahu bahwa harta karun ini sangat kuat, bahkan Grid Warrior pun tidak akan selamat jika terkena racunnya. Tetua itu mati setelah terkena jarum emas dari Iron Fang. Dari saksi yang selamat, diketahui bahwa hanya ada satu orang yang membunuhnya, seseorang dengan kekuatan setingkat Grid Warrior puncak. Mereka mengira pelakunya bukan dari Lin Haibes. Lin Zi berpikir bahwa ini adalah perbuatan Iron Fang Beast untuk menunjukkan kekuatannya. Lin Mingzi sudah mengirim mata-mata untuk menyelidiki situasi tersebut saat ia mengetahui bahwa Iron Fang Beast ingin mendirikan rute perdagangan. Mata-mata itu melaporkan bahwa di dekat Iron Fang terdapat monster besar yang akan segera menjadi raja dan bahwa Iron Fang akan menghapus segala ancaman terhadap rute perdagangan ini. Kembali ke rumah Ye Tian, ia mengeluarkan sebuah harta dan menemukan yang didapatnya dari keluarga Mu. Gelfo terkejut melihat ramuan tersebut. Ia yakin harganya jauh lebih mahal daripada apapun yang ada di rumahnya. Yayu tidak percaya semua ini asli dan menasihati kakaknya untuk segera mengembalikannya. Ye Tian meyakinkan adiknya bahwa semua ini sangat asli dan langsung menyuapi Yayu dengan sesuatu dari harta tersebut. Yayu merasakan kenikmatan saat memakan makanan itu dan aura positif mulai muncul di sekelilingnya. Melihat perubahan pada adiknya, Ye Tian tersenyum senang. Harapan untuk melihat Yayu tumbuh kuat kini semakin dekat. Beberapa saat kemudian, Yayu bertanya dengan ragu, apakah benar kakaknya akan segera pergi lagi? Ye Tian mengangguk dan menjelaskan bahwa ia harus pergi ke hutan Qiujian untuk mengambil sesuatu yang penting. Gelpop menambahkan bahwa baru-baru ini Iron Fang Base mengirim orang-orang untuk tinggal di Lin Hai Base karena ancaman dari hewan ganas. Bahkan dua Asciiter Master pun tidak bisa bertahan menghadapi situasi ini. Menjadi lebih kuat adalah hal terpenting, kata Gelpop, dan Ye Tian sangat setuju. Ia segera mulai berkemas, mengenakan mantelnya, bersiap untuk berangkat ke hutan. Yayu merasa sedih mendengar bahwa kakaknya yang baru saja pulang kini harus pergi lagi. Dengan suara penuh harap, ia meminta kakaknya untuk tidak pergi. Ye Tian menenangkan adiknya, menyuruhnya untuk mempelajari teknik dasar pembentukan tubuh dan mengingatkan agar Yayu memakan ramuan-ramuan yang ada. Yayu mengangguk paham dan meminta kakaknya untuk berhati-hati, berjanji pulang ke rumah dengan selamat. Sebelum pergi, Ye Tian meminta Gelpop untuk menjaga Yayu. Gelpop menjawab dengan serius, tentu saja, aku sudah menganggap adikmu sebagai adikku sendiri. Saat mereka berbicara, tiba-tiba terdengar suara berisik dari motor. Seorang pria pirang melaju dengan cepat di atas motornya, diikuti oleh beberapa mobil di belakangnya. Melihat lambang Iron Fang Beast, Ye Tian terkejut mengetahui bahwa kedatangan mereka cukup banyak. Pria itu ternyata adalah Sun Fang, salah satu dari 4 jenius generasi muda Iron Fang Beast dan berada di tingkat elit warrior menengah. Mereka melewati Ye Tian dengan cepat. Ye Tian sempat melihat status Sun Fang dan mencatat bahwa ia memiliki bakat kultivasi tingkat menengah serta teknik pedang tingkat pemula. Bakatnya cukup tinggi. Aku tertarik, puji Ye Tian dalam hati. Setelah mereka berlalu, Yayu mengeluh karena asap kendaraan membuatnya batu-batu. Kedatangan Iron Fang Base membuat perasaan Ye Tian menjadi tidak nyaman. Ia segera berkata kepada Yayu untuk pulang secepatnya karena ia akan segera pergi. Kaget mendengar keputusan kakaknya, Yayu merasa cemas. Namun tanpa menunggu lama, Ye Tian menggunakan bakat kecepatannya dan melesat pergi menuju hutan. Singkat cerita, di hutan Qiujian, suasana sangat sepi. Pohon-pohon di sekelilingnya tampak kering dan Ye Tian menemukan jejak Black Wolf partner. Tujuannya adalah untuk menemukan hewan tersebut guna meningkatkan bakat kecepatannya. Sambil menjelajahi hutan, ia merasakan lonjakan energi yang kuat dan yakin ada hewan yang sedang bertarung. Ye Tian segera bergegas menuju sumber suara dan mendapati sekelompok Gold Sea Dragon Leopard yang sedang bertarung melawan seekor gorila besar. Ia menyadari bahwa gorila itu setara dengan Grid Warrior puncak, sementara Gold Leopard masih berada di tingkat menengah. Ye Tian tahu bahwa akan sulit bagi Leopard untuk mengalahkan gorila tersebut yang terlihat menghindari serangan dari kedua Leopard. Sambil memikirkan cara untuk menyalin bakat kecepatan mereka, Ye Tian tiba-tiba merasakan sesuatu yang lembut menjilat sepatu potnya. Ia terkejut melihat seekor kucing emas yang sangat lucu. Kenapa kau di sini? Tanya Ye Tian. Tanpa disangka, kucing itu bisa berbicara melalui telepati, menawarkan untuk menjadi pelayan setia Ye Tian. Kucing itu menjelaskan bahwa ia merasakan aura kecepatan dari Ye Tian dan itu terasa familiar baginya. Saat Ye Tian memeriksa status kucing tersebut, ia melihat bahwa kucing itu memiliki bakat kecepatan tingkat atas. Tetapi
ketahanan tingkat menengah, dan bakat pemulihan tingkat pemula. Kau adalah hewan dewa, puji Ye Tian. Kucing itu kemudian memohon bantuan untuk kedua orang tuanya yang sedang bertarung melawan gorila. Menyadari situasi ini, Ye Tian mengelus kepala kucing itu dan memberikannya nama Kyojin, menjadikannya peliharaan pertamanya. Setelah mengelusnya, bakat kecepatan Kyojin berhasil disalin oleh Ye Tian, meningkatkan bakat kecepatannya ke tingkat atas. Dengan Kyojin di pundaknya, Ye Tian bersiap untuk membantu kedua orang tua kucing itu. Ia mengeluarkan senjatanya dan menggunakan bakat kecepatannya untuk melompat setingginya menuju gorila, berencana menyerang titik lemah di matanya. Dalam sekejap, Ye Tian berhasil menebas mata gorila itu. Setelah mendarat kembali ke tanah, ayah dan ibu Kyojin mengaum isyarat mereka akan menyerang Ye Tian. Dengan panik melihat situasi tersebut, Ye Tian menyuruh Kyojin, "Beritahu ibumu bahwa aku bukan musuh," seru Ye Tian kepada Kyojin. Kucing itu berusaha menjelaskan kepada ibunya bahwa Ye Tian adalah teman mereka. Ye Tian memberikan pil penyembuhan kepada ibu Kyojin. Terlihat sekarang mereka percaya dengan Ye Tian. Setelah mengonsumsi pil tersebut, tubuhnya pun pulih dengan cepat. Ayah Kyojin juga meminta pil penyembuhan dari Ye Tian. Kyojin berterima kasih kepada Ye Tian karena telah menyembuhkan orang tuanya. Melihat gorila yang kini tidak bisa melihat, memilih untuk kabur. Orang tua Kyojin sangat marah dan tidak ingin membiarkan gorila itu melarikan diri. Mungkin 3 orang dengan bakat kecepatan tingkat FX tidak bisa mengalahkan monster kelas atas ini, kata Ye Tian skeptis. Namun, Kyojin berpendapat bahwa mereka bukan hanya 3 orang. Mereka adalah 4 makhluk dengan kecepatan tingkat FX, termasuk dirinya yang juga belajar bertarung. Dengan semangat baru, mereka mulai mengejar gorila yang kabur. Dalam waktu singkat, mereka berhasil menyusul gorila tersebut. Namun, gorila tidak tinggal diam. Ia ingin menangkap mereka dengan kecepatannya sendiri. Ye Tian dengan gesit menghindari serangan gorila dan langsung menendang dagunya. Melihat gorila terjatuh tak berdaya, orang tua Kyojin langsung menyerang dengan menggigitnya. Sementara itu, Ye Tian tidak mau kalah. Ia memberikan pukulan kuat ke perut gorila tersebut. Meskipun serangan itu sangat kuat, gorila masih bisa berdiri dan menyerang balik. Ye Tian terkesan dengan ketahanan tubuh gorila itu. Tetapi Kyojin sudah siap untuk menyerang lagi. Dengan cepat, Kyojin maju dan memberikan serangan dahsyat yang menghancurkan kepala gorila dalam satu serangan. Setelah kemenangan mereka atas gorila, Kyojin menghampiri Ye Tian dan bertanya apakah mereka sudah menang. Iya, jawab Ye Tian, yakin. Tentu saja kita menang, ucapnya. Ia merasa bangga bisa bertarung bersama makhluk-makhluk hebat seperti mereka. Namun, tiba-tiba situasi menjadi tegang. Ibu Kyojin tiba-tiba terjatuh kesakitan. Ye Tian yang melihatnya segera menyadari bahwa mungkin ada luka dalam akibat pertarungan tadi. Kyojin berlari menghampiri ibunya yang terluka. Sementara Ye Tian mengeluarkan obat yang dibawanya dan dengan hati-hati mengalirkannya ke mulut ibu Kyojin. Obat tersebut diharapkan dapat menyembuhkan luka dalamnya. Kyojin menerjemahkan kata-kata ibunya yang berterima kasih dan merasa lebih baik. Ye Tian merasa senang mendengar kabar itu. Tetapi suasana tenang tidak berlangsung lama. Dari balik hutan, sepasang mata mulai mengintai kelompok mereka. Sekelompok Black Leopard muncul dengan niat jahat. Kyojin menjelaskan bahwa merekalah yang memancing gorila untuk menyerang keluarganya. Ye Tian memahami situasi ini dan melihat bahwa Black Leopard mendekat, berusaha menggantikan posisi orang tua Kyojin sebagai raja hutan ini. Iya, kau benar, Master, jawab Kyojin. Tapi maaf, aku tidak akan mengizinkannya. Tanpa ragu, Ye Tian melompat ke arah kelompok Black Leopard dan memandang salah satu dari mereka. Melihat pemimpin mereka yang dikalahkan dengan mudah, Leopard lainnya langsung ketakutan. Ye Tian kemudian mengangkat Kyojin dan berkata, "Dari sekarang, dia adalah raja kalian." Kyojin bingung dengan pernyataan Ye Tian, tetapi situasi itu membuatnya merasa terhormat. Setelah pengangkatan Kyojin sebagai raja, mereka mulai berjalan menjauh menuju suatu tempat. Ye Tian mendesati ibu Kyojin untuk tidak berjalan jauh karena baru saja pulih. Ibu Kyojin menjawab bahwa ia ingin memberikan hadiah kepada Ye Tian. Namun, Ye Tian tidak menyangka akan mendapatkan hadiah. Mereka sudah berjalan cukup jauh, tetapi belum sampai tujuan. Kita hampir sampai, kata Kyojin menunjuk ke sebuah gua di depan mereka. Setibanya di dalam gua itu, mereka menemukan sebuah tanaman yang mirip dengan tanaman roh. "Ini adalah hadiah untukmu," kata Kyojin. Tetapi ia menjelaskan bahwa buahnya baru akan muncul dalam 30 hari lagi. Ye Tian sangat penasaran dengan tanaman itu dan efek apa yang akan terjadi jika ia memakan buahnya. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, suasana di dalam gua menjadi tegang saat ibu Kyojin mulai berteriak kesakitan. Kepalanya sudah mau keluar. "Bertahanlah," teriak Ye Tian, panik karena ibu Kyojin sedang melahirkan adiknya. Dalam momen yang penuh dan ketegangan itu, akhirnya adik Kyojin lahir. Raja hutan lainnya telah datang ke dunia ini. Mereka sangat menyambut anggota
baru keluarga mereka. 1 bulan kemudian, buah dari tanaman roh akhirnya muncul. Buahnya berwarna merah kecil dan mengeluarkan aroma yang sangat harum, menandakan bahwa buah tersebut sudah matang. Ye Tian dengan antusias memetik buah itu dan Kyojin segera menyuruhnya untuk memakannya. Tanpa ragu, Ye Tian langsung menggigit buah itu. Tetapi reaksi yang didapatkannya sangat mengejutkan. Ia langsung muntah dan merasakan sakit yang luar biasa. Dalam sekejap, ia terjatuh tak sadarkan diri. Kyojin panik melihat masternya terjatuh. Namun, setelah beberapa saat, Ye Tian mulai sadar kembali. Meskipun kepalanya masih terasa sakit, ia merasakan bahwa ia telah mendapatkan kekuatan baru, mental spirit. Kekuatan ini biasanya dimiliki oleh seorang Grid Material Master, dan Ye Tian terkejut dengan kemungkinan ini. Meskipun ia masih berada di tingkat Elite Warrior, dengan kekuatan barunya, Ye Tian mencoba untuk mengecek statusnya. Tidak disangka, kemudian ia juga sekarang bisa melihat bakat orang lain dalam jarak 50 meter. Ia sekarang bisa mendeteksi keberadaan monster bernama Gold Shield Dragon Leopard yang merupakan jenis yang sama dengan Kyojin. Sistem memberitahunya bahwa ia bisa menyalin bakat ketahanan tingkat menengah dari monster tersebut. Meskipun tanpa menyentuhnya, ia sekarang bisa menyalinnya. Tetapi Ye Tian memutuskan untuk tidak melakukannya karena bakat ketahanan tidak terlalu membantunya saat ini. Ia merasa lebih baik untuk fokus pada peningkatan kultivasinya terlebih dahulu. Oke, cukup sampai situ aja. Next, kita lanjut. Sampai jumpa di part selanjutnya. Dadah.